Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari. Kita mau sharing tentang istilah ya. Kalau di skema FSC selalu belakangnya COC, PFC belakangnya COC. Apa sih COC ini? Nah, itu mungkin beberapa pemain sertifikasi sudah paham apa COC, tapi saya coba sharing saja, ringan-ringan saja. COC itu adalah chain of custody. FSC COC berarti FSC chain of custody. PFC COC berarti PFC chain of custody. Kalau bahasa di kita itu lacak bala ya. Nah, di konteks lacak bala ini lebih kepada bagaimana sebuah bahan baku sampai menjadi sebuah barang jadi itu terlacak dari setiap step, baik itu perubahan bentuk, ukuran maupun volume, ataupun di dalam konteks antar industri atau B2B, dari bisnis ke bisnis, misalnya dari hutan ke sawmill ke pabrik ke customer. Nah, itu maksudnya B2B-nya harus jelas. Nah, di konteks B2B antar perusahaan ini, COC-nya yang digunakan adalah invoice sama packing list, keterlacakan bahan baku. Jadi pada saat bahan baku bentuk log dikirim ke sawmill, maka proses pelacakan COC ini adalah menggunakan invoice yang ada ke kedua pihak tersebut, baik si hutan maupun sawmill, ataupun dari sawmill ke industri, maka dipakai adalah invoice-nya sebagai lacak belak ke proses bahan baku ataupun barang jadi, ataupun nanti ke customer langsung, misalnya dari produk ke tisu ke customer. Nah, itu invoice-nya sebagai lacak balaknya, jadi ketelacakannya. Nah, di konteks B2B ini cukup jelas karena hanya dua parameter yang dilihat, invoice sama packing list di antara pemegang sertifikat baik FSC maupun PFC ataupun SPLK, sama saja. Jadi dua dokumen ini akan dipegang sebagai ketelacakan bahan baku maupun barang jadi. Nah, lebih sempit lagi ke proses di pabriknya atau proses di sawmillnya. Nah, di konteks lacak bala ini, kalau misalnya industri, katakanlah industri furnitur, kan menerima log kemudian diolah menjadi barang jadi furnitur. Nah, ini bagaimana ketelacakannya, karena kan berubah itu dari log jadi furnitur. Nah, di konteks ini ada tiga yang selalu dilihat di dalam COC dan berhubungan sama rendemennya nantinya. Nah, yang dilihat yang pertama adalah perubahan bentuk, kemudian ukuran, yang ketiga volume. Perubahan bentuk ini contohnya dari bentuk kayu bulat menjadi kayu gergajian. Nah, itu kan berbentuk, jadi kayu bulat cuma satu menjadi gergajiannya mungkin dari satu kayu bulat menjadi beberapa plank atau papan. Nah, itu ketelacakannya bagaimana, COC-nya bagaimana, dan itu harus dicatat dari satu blok menjadi beberapa papan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan itu harus dihitung. Di sini adalah perubahan bentuk, ataupun di konteks produk misalnya dari sound timber menjadi komponen, itu juga perubahan bentuk. Nah, ini harus dicatat. Jadi harus ditelacak dari papan ke log, ataupun dari komponen ke planknya. Nah, kemudian dari various code juga begitu,
barang jadi udah jadi furnitur kan asal dari si komponen tadi. Nah, ketelacakannya bagaimana, COC ini bagaimana, harus dicatat. Nah, dicatat ini bisa menggunakan teknologi IT atau bisa menggunakan paper. Nah, jadi tergantung dari pihak pabriknya. Kalau menggunakan IT misalnya barcode boleh, kalau menggunakan paper juga boleh, dengan catatan ketelacakan masih bisa dipertanggungjawabkan dari proses A sampai proses Z. Itu yang perubahan bentuk. Nah, yang kedua perubahan ukuran. Nah, ini ukuran. Kalau planknya ukuran misalnya 90, kemudian plank itu dipotong kembali. Jadi plank dipotong menjadi 2 atau 3 atau 4 kan berarti kan. Berarti kan di situ pada perubahan ukuran. Berarti kan pecah lagi barang yang awalnya plank menjadi komponen. Nah, ini kan ukurannya pasti berubah. Planknya mungkin 90, komponennya mungkin 30. Nah, itu berarti kan ada perubahan bentuk. Nah, itu harus dicatat bagaimana proses bentuk dan harus kelacak antara komponen ke plank perubahan bentuk. Terus kalau misalnya juga di paper. Nah, paper ini kan misalnya di karton. Nah, karton itu kan dari fluting, medium itu kan digabung. Nah, itu kan ada perubahan bentuk juga dari yang satu lembar menjadi digabung jadi 3 lembar karena ada fluting yang di tengah itu. Jadi kan ada perubahan bentuk itu. Nah, berarti kan di situ juga dicatat bagaimana perubahan bentuknya, ketelacakannya dari proses A menjadi proses B. Itu ya dari perubahan bentuk. Nah, yang terakhir volume. Nah, volume ini kan berarti kan ada volume yang kemungkinan itu turun, ada juga yang menambah. Nah, kalau nambah ini biasanya dicurigai sebagai kecampur sama non sertifikat. Kita bahas yang pertama, volume. Volume ini kan biasanya dihitung dengan meter kubik. Nah, contohnya tadi seperti kayu dibelah menjadi papan. Nah, itu kan ada serbuk gergajian yang hilang. Nah, berarti kan itu sebagai barang yang hilang. Nah, itu volumenya berkurang dari misalnya 2 kubik menjadi misalnya 1,5 kubik. Kurang lebih seperti itu. 1,5 kubik dari papan menjadi komponen jadi 1 kubik. Ya, itu berarti kan volumenya di sini kan berkurang dari proses pertama terakhir sampai menjadi barang furnitur misalnya, atau menjadi barang flooring, itu pasti berkurang. Itu wajib dicatat COC-nya, jangan sampai itu lepas karena ketelacakan itu tetap dipertanggungjawabkan di konteks COC tadi, chain of custody, lacak bala. Terus kalau di konteksnya paper, volume itu misalnya pabrik printing ya. Printing kan berarti bahannya kan lembaran. Nah, lembaran kan untuk membuat sebuah kotak box misalnya atau kotak paper bag itu kan dipotong-potong. Nah, potongan sisanya itu berarti kan volumenya berkurang. Jadi misal dari kalau pakai timbangan misalnya 2 kilo menjadi 1,5, atau pakai kubik, kalau bisa hitung pakai kubik berarti dari 2 kubik menjadi 1,5 kubik sampai barang jadi menjadi kotak box. Itu dihitung dikilokan boleh. Kalau bisa hitung meter kubik ya meter kubik boleh, silakan. Tapi kalau paper banyakkan sih dia hitungnya kilogram, itu akan lebih mudah biasanya di konteks paper atau kertas. Perubahan bentuk, ukuran, volume di dalam proses industri masing-masing, baik ke kayu, paper atau pulp, itu harus selalu dicatat ke atas ketelacakan bahan baku setiap perubahan tadi, tiga perubahan tadi. Nah, konsekuensi dari 3 perubahan bentuk, ukuran, sama volume itu adalah bahasa kerennya ada rendemen atau
recovery rate berapa sebenarnya di dalam konteks recovery ini ya. Ini beda-beda setiap standar, dari lock menjadi papan itu berapa kubik recovery rate-nya, atau sisa barang yang hilang, bahan baku yang hilang, jadi waste-nya berapa. Dari plank menjadi komponen itu ada waste-nya berapa yang hilang. Dari komponen menjadi unit barang jadi terakhir itu ada yang hilang atau enggak. Nah, di konteks paper juga sama, adakah waste atau recovery-nya. Kalau dipotong, misalnya dibikin plong, ada plongnya itu, kalau pas produksi kan untuk paper ada plong, nah itu berapa yang hilang dipotong. Ada beberapa yang proses produksi bukan turun ya, tapi naik ya, seperti contohnya pembuatan tisu biasanya volume itu akan naik di atas 100%. Nah, kenapa naik 100%? Biasanya karena ada bahan kimia yang masuk ke tisu, dan itu di ending produknya, finish goodnya itu malah naik karena dia dicampur dengan bahan kimia. Nah, di sini perhitungan randomnya harus ada namanya toleransi, berapa toleransi yang bahan baku dan bahan chemical yang masuk ke satu proses produk gitu. Nah, ini agak sedikit complicated kalau di proses di pop, tadi harus benar-benar paham. Jadi itu dikeluarkan campuran chemicalnya atau mungkin bahan cairnya dari proses randomment atau recovery-nya. Dari 3 tadi berarti kan kita tahu 3 kriteria untuk menentukan atau menganggap bahwa jika ada beberapa bentuk, ukuran, sama volume itu harus selalu dicatat sebagai bukti lacak balak agar bahan baku tersebut atau produk tersebut tidak tercampur sama bahan baku non certified, non FSC ataupun non PFC. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada perubahan bahan baku maupun barang jadi? Apakah ada? Ada. Ini biasanya terjadi pada skop trader atau pedagang kayu log. Jadi pedagang kayu log, katakan PTA sebagai pedagang kayu log, sebagai trader. Nah, itu kan tidak dirubah produknya log, dia beli log dan jual lagi menjadi log juga. Kalau penjual plank ya dari beli plank dijual menjadi plank lagi. Jadi COC-nya 3 tadi rata-rata tidak terpenuhi. Jadi ada bentuk, ukuran, volume, tentunya sama, bentuknya sama, ukuran sama, volumenya sama. Jadi tidak ada perubahan bentuk, dan randomnya pun tidak dihitung karena jumlah input sama jumlah outputnya tetap sama, dikatakan 100%. Nah, di CCO-nya, lacak balaknya ya hanya invoice saja antara pemasok sebelum trader ke trader, kemudian ke customernya. Nah, invoice sama packing list saja. Nah, proses verifikasi ini di trader akan sedikit berbeda, hanya melihat apakah ada proses atau tidak. Kalau ada proses berarti bukan trader. Nah, itu harus dirubah skopnya. Kemudian dilihat apakah bahan baku atau barang tersebut sudah dipisah antara FSC sama non FSC. Nah, itu aja biasanya yang di trader lebih simple karena tidak ada perubahan ukuran, bentuk maupun volumenya, tiga-tiganya nggak ada. Jadi para pihak auditor akan lebih mudah mengecek hanya invoice, packing listnya, kemudian dilihat lapangan, tidak ada pencampuran, tidak ada proses produksi, tidak ada mesin-mesin, hanya gudang saja. Atau malah kalau terdapat tempat fisik tidak ada servis, tidak ada bahan baku atau tidak ada barang jadi, hanya kantor saja. Ini yang perbedaannya kalau antara manufaktur sama trader ya. Jadi lebih simple di tradernya. Nah, itu yang kita bahas mengenai COC. Jadi COC itu adalah lacak balak ketelacakan sebuah barang bahan baku atau barang jadi ke sumber
asalnya, dan wajib itu dipraktekkan oleh semua pemegang sertifikat baik KVSI, PSI maupun SWLK. Itu yang sering dari saya untuk hal yang cukup ringan-ringan saja. Jadi apa itu COC, bagaimana prakteknya di lapangan, terus konsekuensinya terhadap COC, kurang lebih seperti itu yang saya coba share di sesi ini. Terima kasih, salam lestari. Mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari.